Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat RC wing, mulai dari membuat plan sampai nanti maiden. Kita bikin garis siku dulu seperti ini menggunakan bantuan penggaris siku. Lalu pastikan bagian sini panjangnya 24 cm, dan bagian ini nanti akan menjadi bagian depan wing, sehingga kita juga akan membuatnya siku. Karena nanti di bagian depan panjangnya 10 cm, di sini kita tandai 5 cm, dan di bagian bawah untuk motor tandai 2,5 cm. Selanjutnya kita tentukan panjang RC wing, kita buat 90 cm, dibagi 2 menjadi 45 cm. Lalu untuk bagian ujung juga jangan lupa di siku untuk bagian wingtipnya. Wingtip adalah setengah dari total panjang sebelah sini. Ini 24 cm, di sini 12 cm. Karena semua sudah ditandai, dari sini kita tarik garis lurus ke masing-masing ujungnya, guys. Oke, selanjutnya kita potong. Jadi gunanya kita membuat plan adalah supaya apabila kita nanti akan membuat lagi pesawat yang sama, kita akan mudah dalam proses pembuatannya, tidak perlu ngukur-ngukur lagi atau mendesain lagi. Selanjutnya, karena kita membuat dengan teori KFM 4, sehingga kita harus menyediakan juga molding untuk potongan bagian sini. Bagian depan ini doubler, yang inti itu yang tengah. Jadi kita bikin moldingnya dulu, guys. Nah, pertama kita tarik garis lurus dulu, guys, dari ujung yang depan ini ke titik motor. Kita garis dulu untuk menandai. Lalu kita tandai tengah-tengahnya. Ini 24, kita tandain 12. Kita tandai di tengahnya juga 6. Lalu kita buat garis lurus. Nah, jadi ini adalah garis tengah sebagai acuan nanti untuk molding bagian depan sini. Selanjutnya kita buat bagian kanopinya untuk tempat baterai dan lain-lain. Kita bikin garis tengah, lalu menyesuaikan ukuran badan pesawat, yaitu 24 cm. Lalu kita buat garis siku. Lebar bagian depan 6 cm. Lalu bagian bawah untuk dudukan motor kita buat 2,5 cm kali 2, 5 cm. Dari bagian depan kita tandai 6 cm ke bawah. Kita juga bikin garis siku. Bagian sini tuh 16 cm. Oke, selanjutnya kita garis dari titik ke titik. Terus bagian sini digaris ngikutin ini ya. Jadi biar gampang aja, nggak perlu menentukan berapa senti. Nah, untuk yang ke belakang ini kecil aja, guys. Yang bagian kecil. Nanti di belakang tuh kita tempatkan ESC. Oke, jadinya seperti ini, guys. Jadi nanti itu kalau dua nih di sini. Ini. Selanjutnya doubler bagian depan 4 piece.
Nah, sekarang sudah ada bagian sayap ini yang inti atau mainframe 2 piece, lalu doublernya ada 4 ya guys. Yang pertama dilem itu mainframe nya, langsung aja dilem. Ini saya pakai fiber tube 8 mm. Pertama tandai dulu 9,5 dari titik motor, lalu garis siku terlebih dahulu supaya nanti pemasangannya lurus. Di sini saya sudah menandai tengah-tengah dari penguat sayap. Kita tandai aja di wingnya. Lalu kita potong untuk ruang penguat sayap. Selanjutnya kita pasang penguat sayap ke wing. Selanjutnya ini ditandai menggunakan mal yang buat kanopi. Tandai pakai pulpen supaya nanti kita bisa memotong untuk bagian sini. Dengan disisain 3 cm buat receiver nanti di sini. Jadi biar nggak motong lagi kalau udah kelem semua. Oke. Selanjutnya kita akan memasang bagian doubler. Yang pertama kita pasang bagian doubler bawah dulu ya guys. Yang bawah itu sparnya itu lebih menonjol. Lihat di sini, karena tadi pemasangannya kan begini, jadi bagian bawah adalah spar yang lebih menonjol daripada nanti yang atas. Ini atas lebih rata. Oke. Pertama kita tempelin dulu, lalu tekan supaya sparnya itu kita bisa buat ruang menggunakan cutter seperti ini. Ada tandanya. Terus kita seset. Ini dilakukan di kedua sisi. Sebelum dilem, kita amplas dulu bagian yang akan bertempelan guys, supaya menempel lebih maksimal. Selanjutnya tutup bagian sini guys, lalu kita lem. Lalu di baliknya kita juga potong. Sehingga bolong juga seperti ini. Nanti ini juga tempat baterai. Jadi nanti di baliknya ini kita tutup pakai mal, pakai foam yang sudah kita potong dengan mal ini, tapi rapat ya guys. Jadi biar jadi lantai nanti di sini. Oke. Selanjutnya kita tempel bagian atas. Nah, di bagian atas kan nantinya akan ada kanopi atau tempat baterai dinding gitu ya. Jadi di kanan dan kiri kita akan potong ngikutin gambar dari mal ini. Oke. Tempelkan sesuai posisi supaya nantinya akan lebih mudah dalam pengelemannya. Lakukan di dua sisi yang sama.
Jadinya seperti ini, namun jangan buru-buru dilem dulu karena kita harus bikin potongan polyfoam sebanyak 6 lembar seperti ini dari molding ini. Jadi nanti penempatannya adalah di bagian bawah 1 untuk lantai, lalu di bagian atas 5, dan kita bagian atas nanti kita potong menyesuaikan molding ini guys. Oke. Jadinya seperti ini tumpuk, lalu kita gambar menggunakan mouse, lalu kita potong bagian tengahnya. Jangan lupa untuk menggunakan cutter yang baru ya, supaya lebih mudah nanti pada saat potongnya. Nah, jadinya akan seperti ini guys. Kenapa saya pilih dengan cara menyusun seperti ini? Karena kekuatannya sudah terbukti, jadi lebih rigid dan akan bermanfaat buat kita ke depannya guys. Selanjutnya kita tandai dulu di sini, mengikuti garis ini sih kalau aku lebih gampang. Ini tandai dulu bagian samping segini, kira-kira ini 1 cm. Tandai bagian sini juga. Dan di bagian depan. Setelah itu kita potong miring, sisain satu polyfoam untuk nanti nempel di sayap. Ini adalah berfungsi untuk streamline-nya atau aerodinamiknya lah ibaratnya. Jadi mengurangi drag di pesawat guys. Dibikin sehalus mungkin ya. Jadi ya selera kalian lah. Yang penting sisain satu polyfoam untuk nanti sejajar dengan doubler bagian atas. Selanjutnya kanopi di amplas mengikuti garis yang sudah kita buat. Amplasnya yang halus sesuai selera aja guys. Terus siapkan servonya yang akan dipasang sebanyak 2 piece. Di sini saya menggunakan servo merek Tower Pro yang plastik 9 gram. Jadi ini buat slow aja. Kalau mau yang buat balap, buat yang responsif ya pakailah servo Metal Gear Emax atau apa gitu yang bagus ya. Jadi kita mal dulu lubang servo supaya nanti apabila sudah dilem di bodinya kita tidak perlu membolongi lagi guys. Jadi doubler atas ditempel dulu, ditempel buat kira-kira, lalu kita tandai. Motongnya agak miring ya guys, jadi nanti si servo akan tegap lurusnya sama garis ini nih. Oke, jadinya seperti ini. Nanti kalau ditempel tinggal masuk dari samping guys, begini nanti. Oke.
Nah sekarang kita bikin elfonnya dulu. Jadi nanti yang yang dipangkas tuh bagian bawah begini, misal begini. Nah yang atas kan rata gitu. Dari doubler ini kita tandai 35 cm, potong sepanjang 3 cm. Karena penggaris ini 3 cm, jadi saya gunakan sebagai mark. Bagian baliknya kita tandai 3 cm juga. Ini adalah tanda untuk menempelkan lakban kertas sebagai engselnya. Ini dilakukan di dua sisi ya guys, kanan kiri maksudnya. Saya buat videonya biar singkat, saya tunjukkan di bagian satu sisinya. Nanti kalian bikin dua sisi kanan kiri sama seperti ini. Oke, 3 cm. Selanjutnya kita sayat mengambang dari sini ke 35. Mengambang ya, bukan diplosin sampai patah. Nah gini, lalu bikin sudutnya, kita coak supaya pergerakannya bisa sampai full. Bagian ujung juga jangan lupa supaya pergerakannya lancar. Selanjutnya kita pasang aja kanopinya ke mainframe. Lanjut bikin airfoil. Kalau saya airfoilnya cukup, yang penting mengurangi drag bagian depan aja ini biar nggak kotak. Nanti di amplas. Usahakan seimbang antara atas dan bawahnya, menggembungnya. Jadinya kira-kira seperti ini. Semakin tajam airfoil pesawat, semakin mulus terbangnya ya guys. Semakin mulus kalian bikin airfoilnya, semakin mulus pesawat RC kita terbang. Oke, lanjut kita pasang doubler bagian bawah atau nantinya akan menjadi lantai. Selanjutnya kit RC wing kita cover dengan menggunakan lakban bening. Ini kalau menurut saya lebih kenceng guys, jadi saya pakai yang ini. Lalu kita menggunakan alat yang bisa meratakan lakban. Setelah ini kita lanjutkan ke belakang serapi yang kita bisa aja. Jadi lakban ini membuat si pesawat akan lebih rigid ya, meskipun efeknya dikit, membantu juga pada saat crash. Benturan itu akan meminimalisir kerusakan pada RC pesawat kita. Oke, lanjutkan sampai benar-benar rapat ya. Nah, lalu untuk variasi warna di RC pesawat kita nanti, kalau saya pakainya lakban warna, ini juga saya beli di online sih. Kata kuncinya lakban warna, lumayan lah. Jadi contohnya seperti ini, lumayan untuk mempermudah kita dalam melihat pesawat pada saat terbang. Selanjutnya kita bikin wingtip menggunakan koropas. Koropas ini tebalnya yang 3 mili. Kita bentuk sesuai keinginan kita aja guys, mengikuti ukuran ini, namun bentuknya sesuai dengan selera kita. Oke, kita bikin 12 cm aja, menyesuaikan wingtip yang di RC wing. Kalau
di pesawat air modeling biasa itu sebagai rudder atau vertical stabilizer. Nah, wingtip ini kita pasang nanti setelah sudah terpasang semua elektriknya guys. Jadi biar nggak ganjel-ganjel, kita pasang terakhiran aja. Selanjutnya kita pasang elektrik. Nah, di sini saya memasang brushless dengan ukuran KV 2300, mereknya Emax 2205. Dengan didukung ESC 30 ampere. Di sini saya sudah memasangnya. Saya mau coba ESC-nya dipasang di bawah ya, supaya di sini space-nya lebih luas. Nah, di sini juga saya menggunakan dudukan motor menggunakan kayu triplek dengan dilem araldite dan didukung lem bakar biar cepat nempel aja. Lalu kita pasang bautnya. Lanjut kita pasang servo dan aksesorisnya. Ada horn, clavis, dan servo, nanti ada kawatnya juga. Kita pasang hornnya, kita tandai dulu untuk nanti pemasangan hornnya. Nah, untuk kawat di bagian yang di servo saya bikin melengkung seperti ini guys. Untuk perekat baterainya saya menggunakan velcro. Lalu saya membuat penutup kanopi dengan menggunakan Coroplast juga, mengikuti bentuk kanopinya. Lalu di Coroplast ini saya gunakan sebagai engsel biar bisa dibuka tutup. Nanti penguncinya ada di tengah-tengah sini, pakai baut bekas servo ini guys. Oke, dibuat, yang penting bawahnya bisa nancap. Di sini juga ditempelin pakai potongan Coroplast ya. Jadi nanti si baut bisa menancap di situ untuk mengunci penutup kanopi. Oke. Selanjutnya kita pasang receivernya. Kita connect semua komponen ke receiver. Throttle ke nomor 3 atau ESC ke nomor 3. Terus aileron dan elevator alias elevon 1 dan 2. Selanjutnya kita tentukan putaran brushless. Saya menggunakan bantuan lakban kertas. Di sini bisa kita lihat putarannya adalah ke sana. Sementara propeller adalah pitch-nya adalah putaran ke kanan atau ngikutin jarum jam. Berarti ini terbalik. Sehingga kita tukar konektornya. Kita tes lagi. Oke, sudah benar ke kanan, ikutin. Lalu kita pasang nanti apabila mau terbang ya guys. Jangan pasang sekarang untuk menjaga safety. Selanjutnya kita atur gerakan aileron dan elevator alias elevon. Di sini kita setting dulu kerataannya dulu. Di bagian trim kita senterkan trimnya. Lalu kita buka subtrimnya apakah sudah 0. Ada di input.
di offsetnya. Kalau di remote lain mungkin beda ya, subtrim atau offset. Kalau di saya offset dibuat 0. Pengaturan expo, red juga tergantung selera. Kalau di sini saya elevator cuman 35%, aileron 70%. Nah, untuk elfon di mixer. Kalau di T16 di mixer, kalau di FlySky i6 ada menu elfon, tinggal diaktifin dan tentukan arah yang sesuai. Kita lihat bahwa servo belum rata, sehingga kita setting di bagian ini. Jadi clevis ini mempermudah kita dalam pengaturan kerataan control surface guys. Jadi recommended buat teman-teman yang ingin memasang komponen pesawatnya menggunakan clevis. Oke, sudah rata ya di bagian sini. Kita cek kanan, kiri, turun, naik. Oke, berarti naik kebalik. Kalau kanan, sebelah kanan naik, sebelah kiri sudah sesuai. Begini ya gerakannya, tinggal naik dan turunnya, turun kebalik ya. Kita atur aja. Oke, cek gerakan naik, turun, kanan, kiri. Oke, sip. Selanjutnya kita atur posisi receiver. Di sini antena saya keluarkan ke bagian kiri pesawat dengan membuat lubangnya dulu. Oke, lalu kita keluarkan. Saya keluarkan antena supaya memperaman range dari jangkauan remote control kita nantinya. Oke, selanjutnya antena kita tempel dengan lakban bening supaya antenanya tidak berhamburan ya guys. Kita buat sedemikian rupa dengan harapan tidak ada gangguan pada remote control pesawat aeromodeling kita. Oke, insyaallah aman. Sip. Dan yang terakhir kita pasang wingtipnya guys. Jadi ya mungkin di tutorial pembuatan pesawat ini mungkin tidak sebagus di channel suhu kita ya, Julius Berdana, dan mungkin nggak sebagus juga dengan channel Nusantara Hobi dan channel-channel aeromodeling di Indonesia, aeromodeling Indonesia, komunitas aeromodeling Indonesia mungkin nggak sebagus mereka. Tapi semoga dengan tutorial ini kalian bisa tahu bagaimana saya membuatnya. Dari yang kemarin cuman terbang doang, sekarang saya mencoba membuat video tutorial pembuatan pesawat aeromodeling, RC aeromodeling, dengan model yang paling gampang, model RC wing. Semoga kedepannya nanti saya bisa membuat video tutorial tentang pesawat lain, dan rencananya juga saya akan membuat video proses pembuatan sayap yang pesawat high wing. Semoga nanti segera terlaksana. Jadi buat kalian yang menunggu, silakan pantengin channel Pak Timbul, subscribe, dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya ya guys. Nanti video yang penerbangan pesawat ini yang agak panjang tuh nanti saya buat video terpisah ya. Oke, begini tampilannya ya guys. Jadi sudah selesai, tinggal kita terbangkan besok. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, terima kasih sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.